Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wanita tercantik di dunia yang membuat Raja Fir'aun ketakutan. Kecantikan istri Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah sangat terkenal pada zaman dulu dan dijuluki wanita tercantik di dunia. Bahkan wanita bisa membuat seorang Raja Fir'aun yang kejam ingin memiliki dan merebutnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, rupanya tidak semudah itu mendapatkan wanita ini. Raja Fir'aun yang kejam bahkan dibuat ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh wanita ini. Wanita itu adalah Siti Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Asakir rahimahullah meriwayatkan dari Anda bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yusuf dan Sarah diberi separuh keindahan, yaitu ketampanan dan kecantikan. Selain itu, dalam hadis riwayat lain dari sanad Rabi'ah al-Jurasi juga berkata, keindahan dibagi menjadi dua, yang satu bagian untuk Yusuf dan Sarah, dan satu lainnya untuk seluruh manusia. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pindah dari Babilonia ke Palestina setelah peristiwa pembakaran terhadapnya, maka ketika itu Palestina mengalami paceklik yang sangat panjang. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Siti Sarah akhirnya memilih pindah ke Mesir. Saat di Mesir, mereka berdua mendapati raja sangat zalim, yakni Fir'aun, yang suka mengambil istri dan membunuh suaminya. Pada suatu hari seorang pejabat mendatangi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Melihat kecantikannya, sang pejabat langsung memberitahu kepada Fir'aun yang berada di istana, telah datang di negeri Baginda seorang pria asing yang datang dengan seorang wanita yang sangat menarik dan kecantikannya tidak tertandingi. Wanita tersebut layak menjadi pendamping Baginda, kata pejabat itu. Tidak butuh waktu lama, Fir'aun pun mengundang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk datang ke istana. Dalam pertemuannya, Fir'aun bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, siapakah wanita itu? Dan Nabi Ibrahim pun menjawab, dia adalah saudariku. Mendengar jawaban itu, Fir'aun pun melepas Nabi Ibrahim alaihissalam dan meminta untuk membawa Siti Sarah. Dandanilah dia dan bawalah kepadaku agar aku dapat melihatnya, ucap Fir'aun. Nabi Ibrahim pun menemui sang istri dan berkata, sesungguhnya penguasa yang zalim Fir'aun telah bertanya kepadaku tentang dirimu. Lalu aku memberitahu kepadanya jika dirimu adalah saudari perempuanku, ucap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menambahkan, jangan memberitahu kebohonganku kepadanya, karena sesungguhnya dalam kitab Allah, kamu adalah saudara perempuanku dalam Islam. Siti Sarah pun akhirnya datang ke istana dengan hati yang berkecamuk. Perasaannya sangat sedih. Siti Sarah enggan berpisah dengan sang suami Nabi Ibrahim alaihissalam dan tidak ingin disentuh oleh Raja Fir'aun. Siti Sarah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon agar diselamatkan dari raja yang zalim Fir'aun. Saat melihat Sarah, nafsu Raja Fir'aun pun muncul. Namun ketika hendak akan menyentuh Sarah, tangannya menjadi lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Tangan Fir'aun terpaku di dada dan tidak dapat melakukan apa-apa. Lalu Fir'aun meminta kepada Siti Sarah agar memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkannya. Aku berjanji tidak akan mengganggumu. Berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan tanganku. Sungguh aku tidak akan menyakitimu, mohon Fir'aun. Setelah mendengar itu, Siti Sarah berdoa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Namun rupanya Fir'aun mengingkari janjinya dan kembali ingin menyentuh Siti Sarah. Karena kuasa Allah, tangan Fir'aun pun kembali kaku. Bahkan kejadian tersebut terulang sampai 3 kali. Pada akhirnya Fir'aun menyerah dan ketakutan dengan Siti Sarah karena bentengnya yang kuat pada diri. Fir'aun pun diminta para pengawalnya untuk membawa Siti Sarah pergi dan menganggap
jika istri Nabi Ibrahim itu bukanlah manusia melainkan setan. Akhirnya Siti Sarah kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan menceritakan jika Allah Subhanahu wa taala telah melindunginya. Sebelum meninggalkan istana, Siti Sarah pun mendapat hadiah seorang budak yang bernama Siti Hajar. Wallahu alam. Semoga bermanfaat.